Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin iwatu iman anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa lajang deui kajian hadis ngeunaan fikih dina kitab Bulughul Maram anu syarahna dijelaskeun ku kitab Syarah Subulus Salam. Sebelum kemarin kita libur sebelum memasuki bulan Ramadan, di Bulughul Maram ini kita sudah masuk bab ketiga setelah sebelumnya sudah membahas 2 bab, tapi masih dalam kitab atau tema bahasan yang sama, yaitu toharoh, suci, terkait bab-bab bagaimana kita bersuci. Karena memang suci ini sesuatu yang disunahkan oleh Nabi SAW, bahkan diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan sangat menyukai orang-orang yang bersuci, bersih itu. Baik bersuci itu dengan berwudu, mandi itu, dan yang lain sebagainya itu. Itu sudah menjadi syariat dan di Qur'annya ada dan di dalil hadisnya banyak terkait toharoh sedang kita bahas. Artinya memang sebagai seorang muslim gitu memang diperintahkan bukan hanya sebatas uraf atau budaya adat urang teh kedah babersih, kedah berseka gitu, tapi memang syariatna gitu, ti Allahna gitu. Jadi ketika kita menyelisihi gitu, jarang mandi gitu, jarang berseka, eta sudah mendatangkan satu dosa gitu. Maka memang toharoh ini satu hal yang menjadi sunnah syariat di syariat Islam gitu. Nah, walaupun secara hukumnya itu sunnah, tapi karena memang ketika kita akan melaksanakan sholat dan sholat itu mewajibkan harus bersuci, maka hukum bersuci itu menjadi wajib. Karena memang untuk mendatangkan untuk melaksanakan sholat itu. Tapi di luar itu maka hukumnya itu adalah sunnah gitu. Nah, di bab ketiga kemarin kita membahas 2 hadis sebelumnya. Hadis yang pertama di bab ini, di bab izalah najasa wa bayaniha. Pertama terkait hadis ketika Nabi ditanya tentang khamr atau minol, minuman beralkohol, bisa tidak dijadikan cuka, maka Nabi menjawab tidak gitu. Maka hal tersebut itu menunjukkan haram itunya, dan memang khamr mah diharamkan kan gitu. Di dalam Al-Qur'an 3 ayat turun terkait dengan khamr, Al-Baqarah, terus di surat di juz 7 surat Al-An'am Al-Maidah akhir itu menyatakan terkait keharaman terkait khamr, minol gitu, minuman beralkohol. Nah, kaitannya dengan bab ini, dengan bab membersihkan najis dan penjelasannya, apa korelasi mengapa hadis ini dicantumkan pada bab ini, padahal ini berkenaan dengan ngajieun cuka kan gitu, naon hubungannya jeung bebersih gitu. Maksudnya itu bahwa sesuatu yang haram itu dia untuk mensucikannya nanti
bisa dengan berbagai cara gitu, karena memang tidak ada, sejauh pembacaan saya pribadi, tidak ada dalil yang memang mengkhususkan cara membersihkan dari yang haram gitu. Karena ini sudah jadi pemahaman di antara para ulama bahwa setiap yang haram itu belum tentu najis. Anal asla fil a'yan at-taharah wa anna tahrim la yulazimun najasah. Setiap yang pada segala sesuatu itu pasti suci gitu, dan bahwa yang haram itu belum tentu dia itu najis gitu. Jadi nu haram cantang tu najis, tapi nu najis mah pasti haram gitu. Contohnya misalkan seperti khamar ini, dia khamar itu di dalam Al-Quran haram diminum kan gitu, haram diminum menjadi satu pangan gitu. Maka apakah dia itu haram disentuh? Ya tidak gitu, tidak haram disentuh gitu. Karena orang misalkan sebagai aparat gitu akan memberantas minuman beralkohol yang ilegal gitu kan kudu dicabakan, kudu diangkutan gitu. Apakah mengangkut yang haram itu jadi najis? Tidak gitu, karena yang haram tidak najis gitu, walaupun misalkan si air khamrnya itu ngabasahan tangan atau badan kita gitu. Bagaimana cara membersihkannya? Di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa gitu. Artinya memang ketika membersihkan sesuatu yang haram yang menempel kepada peralatan kita atau tubuh kita, itu membersihkannya ya dengan cara apa saja gitu. Badai dilap kayak ayat di hadis yang kita bahas itu Nabi mengelap saja gitu, karena memang disinyalir hal tersebut tidak najis gitu. Tapi berbeda ketika sesuatu itu najis. Nah, maka nanti syariat itu memberikan penjelasan terkait bagaimana cara menghilangkan najis. Misalkan ketika seorang kencing gitunya, maka air kencingnya itu nyepret kanu beberapa anggota tubuh, kanu betis misalkan di sampean, maka cara membersihkannya cukup dengan dibanjur gitu kan, ku air gitu, dengan air. Nanti Nabi mengajarkan seperti kotoran manusia ketika BAB, kotoran itu kan najis, maka dia itu haram gitu. Nah, ketika Nabi sedang buang air besar, maka Nabi mencontohkan bagaimana cara menghilangkan najis dari buang air besar. Ketika tidak ada air, Nabi mengajarkan dengan 3 batu gitu kan, itu jadi minimal. Dikiaskan menjadi benda padat gitu. Kalau sekarang kontekstualisasinya berarti dengan tisu kan itu. Misalkan kita pergi ke kota-kota besar, di hotelnya kadang suka ada air atau tisu, tapi di urang mah ada ka Jakarta wae aya gitu, aya di hotelnya itu WC-nya ada tisu dan air gitu. Kalau misalkan di Cina, di Eropa itu kan tidak menyediakan tisu dan air lagi gitu. Jadi memang kudu bawa nyalira. Maka Nabi mengajarkan minimal dengan 3 kali cidukan benda padat tersebut yang Nabi ajarkan dulu, karena memang pada masanya batu gitu. Dengan batu itu menjadi syarat sah kita terbebas dari najis itu. Dan lebih baiknya kata Nabi ya dengan air gitu. Itu jadi hal yang najis mah pasti cara membersihkannya itu diatur oleh syariat itu. Beda dengan yang haram gitu. Yang haram misalkan di dalam Al-Quran ada 4 Pak. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang haram itu bangkai, darah, daging babi, dan makanan atau sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah gitu. Maka hal tersebut haram dimakan. Tapi apakah haram dipegang? Ya tidak haram gitu. Buat kita misalkan ciga kamari aya di video teh di Gunung Lapindo gitu. Jadi desa di sana itu orang-orangnya ngirimkeun sasajen, terus membaca wirid-wirid sisieun si gunung eta niker aktif-aktifna teh mun ngabledug teh pasti meninggal semua itu di sana gitu. Jadi kan bagi kita itu hal yang haram kan gitunya, mempersembahkan makanan untuk namanya jam gunung gitu, karena memang niatnya itu untuk supaya si gunung nate reda cenah gitu, supaya reda tidak menyemburkan
itunya apa isinya gitu. Tapi kan bukan seperti itu kan gitunya ari di urang mah gitu dengan tinjauan akal sehat mah gitu. Tapi untuk orang-orang di desa tersebut kan hal tersebut menjadi lumrah. Bagi kita kan ketika melihat makanannya itu kan haram gitu. Sami seperti ketika kita pergi misalkan camping ke gunung gitu kan sok ayanya dina beberapa pohon yang besar gitu ada makanan kadang ku barudak masuk di makan eta teh gitu ulah eta teh haram kan gitu ari makananna mah halal gitu tapi cara menyajikannya kan untuk sesajen dan yang lain sebagainya gitu bukan jadi diperuntukkan bukan untuk Allah bukan untuk hal yang biasanya jadi haram gitu tidak boleh dimakan buang we gitu. Nah, apakah ketika nanti membuangnya itu kan dipegang kumaha cara membersihkannya ya seperti biasa we tinggal digitu-gitu gitu kan. Nah, ini memang karena memang yang haram itu tidak diatur karena yang haram itu belum tentu najis gitu. Tapi yang najis pasti haram gitu. Maka yang najis itu diatur oleh syariat bagaimana ketentuan untuk membersihkannya. Itu hadis yang pertama terkait khamar. Hadis yang kedua kemarin terkait jangan memakan daging keledai domestik kata Nabi. Maka banyak pendapatnya ada yang memang haram mutlak, ada yang haram tapi ada sebab musababnya gitu. Ya bagi kita sebagaimana dicatat oleh Dewan Hizbah khususnya oleh Ahmad Hasan sebagai guru Persatuan Islam, nya urang mah patokana kana Quran karena memang Quran sebagai dalil otoritas tertinggi gitu dalam syariat Islam. Quran kan menjelaskan hanya 4 yang tadi dijelaskan, hanya 4 yang haram, sisanya berarti halal kan gitu. Maka ketika ada hadis-hadis Nabi seperti ini yang mengharamkan di luar daripada yang diharamkan Al-Quran, maka ada 2 metode yang bisa dilakukan dalam syariat hukum Islam gitu. Metode yang pertama di thoriqatut tarjih. Thoriqatut tarjih mah berarti diambil yang paling kuat gitu. Berarti hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang memang sudah terotentik bahwa mereka itu sahih dalam meriwayatkan hadis Nabi, ya digugurkan gitu karena memang menyelisih Al-Qur'an. Atau misalkan dengan metode thoriqatul jam'i dihijikeun we gitu dua nana ente dibuang salah satu. Maka Al-Qur'an mengharamkan yang 4, ketika ada hadis dari Nabi mengharamkan selain yang 4 itu berarti dihukumi makruh gitu. Ya sama seperti rokok kan gitu, rokok dihukumi di Persatuan Islam makruh kan gitu. Tapi loba teu nu ngarokok nya seueur gitu. Bahkan nya ulama-ulama di kita kan rata-rata kan merokok gitu. Apakah ketika kita megang rokok tersebut jadi najis gitu? Tidak kan gitu. Tidak setiap yang haram atau makruh itu najis kan gitu. Kecuali yang memang yang najis pasti dia itu haram kan gitu. Orang megang rokok misalkan langsung cara bersih-bersih sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Ya sudah we gitu, buang-buang saja paling mun aya namina teh calacahna gitu tinggal dikitu-kitu kan gitu. Tidak usah basuhan naon gitu, tidak gitu we gitu. Karena memang tidak ada ketentuan yang memang mengkhususkan gitu mun haram teh kudu kieu kudu tidak ada gitu. Jadi memang nu haram ya karena tidak najis ya tinggal dikeprukan we kembali kepada uraf gitu, kepada adat kita. Mun sakirana untuk kita itu menjijikan gitunya misalkan bangke gitunya, bangke karena haram tapi tidak dia itu disentuh itu tidak najis, maka dia ketika membersihkannya balik dewe ka uruf urang itu. Ya ini tos megang bangkai kan pasti dalam penelitian banyak virus dan yang lain sebagainya, lebih baik cuci tangan dengan air kemudian pakai sabun kan gitu, balik deui gitu ka uruf gitu. Jadi korelasi 2 hadis kemarin itu dengan bab izalati najasa bahwa yang haram itu belum tentu najis sehingga dalam mensucikannya itu dikembalikan kepada uruf kita. Kemudian hadis yang dibahas pada kesempatan kali ini ada 4 hadis. Sebetulnya hadis 30, 31, 32 itu satu judul pembahasan. Jadi secara umum ada 2 hadis yang dibahas. Hadis yang pertama hadis yang ke-29 wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dari Amr bin Kharijah
Ia berkata, khotobanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami di Mina wa huwa ala rahilatihi, sedangkan beliau ada di atas binatang kendaraannya, walu abuha yasilu ala katifi, sedangkan air liur binatang tersebut dalam riwayat yang lain nanti disebutkan unta yang dikendarai Nabi itu mengalir air liurnya itu ke atas pundak Amr bin Kharijah yang menuntun tunggangan Nabi. Hadis ini dikeluarkan akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahu. Dikeluarkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan dinilai hadis ini sahih. Secara umum hadis ini menjelaskan bahwa dalil bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis, misalkan seperti hewan-hewan kurban, sapi, kambing, atau hewan yang bisa disembelih, ayam itu dan yang lain sebagainya yang halal, itu berarti yang memang bisa dimakan. Air liurnya pun dia itu tidak menjadi najis gitu, tidak jadi najis. Dan ini memang langsung pendapatnya itu jumhur berpendapat sama semua, tidak ada perbedaan di antara mereka. Ada yang berpendapat ini adalah ijma, juga merupakan prinsip asal, maka hadis tersebut disebutkan sebagai penegasan terhadap hukum asal, karena memang tidak ada sebelumnya itu yang mengharamkan air liur binatang kan gitu, tidak ada. Maka ketika ada hadis ini menjadi penegasan bahwa hukum asalnya itu ya memang tidak menjadi najis atau haram gitu, tidak jadi najis gitu. Maka ini sebagai penegasan gitu, penegasan dari Nabi, dia memang hukumnya itu tidak najis. Kemudian ini berdasarkan bahwa Nabi mengetahui apakah ketika air liur si untanya itu mengalir ke pundak sahabat Nabi itu Nabi tidak melihat, Nabi melihat kan gitu. Sami we orang nuju khutbah, ustadz nuju khutbah ceramah gitu, apakah tidak melihat jamaahna misalkan nu ieu tidur, nu ieu kumaha, nu ieu aya naon katinggal kan gitu. Nabi pun sama gitu, melihat gitu dan tidak menegur diantep. Nah ini maka disebutnya itu hadis takrir gitu. Jantan hadis teh aya dalam pengertian ulama fikih itu ada 3, ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri gitu. Hadis qauli memang yang diungkapkan Nabi, qala Nabi berkata, eta hadis qauli. Hadis fi'li misalkan Nabi, aku melihat Nabi ketika takbiratul ihram seperti ini di atas di antara dua pundak atau di antara di bawah ini daun telinga misalnya, itu hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ada hadis takriri seperti yang ini, dia Nabi itu tidak ngomong, tidak berbuat, itu diantep weh gitu. Maka itu persetujuan Nabi, artinya Nabi setuju bahwa hal tersebut ya tidak jadi masalah. Padahal itu kan di Mina sedang beribadah haji, itu haji wada bagi Nabi, dan memang mengharuskan untuk sucinya gitu, bersuci gitu. Maka ketika Nabi tidak menegur, maka itu takrir gitu, persetujuan dari Nabi bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu persoalan gitu. Kemudian hadis ke-30, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilul maniya tsumma yakhruju ila shalat fi dzalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusli. Aisyah berkata, Rasulullah ini contoh dari hadis fi'li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci pakaian bekas kami lalu keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencuci bekas air maninya, summa yakhruju ila sholat, kemudian dia keluar untuk menunaikan sholat fi dzalika tsaub, padahal pada baju tersebut masih ada bercak-bercak sehabis membersihkan
air mani beliau. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi, dan aku melihat kepada bekas cuciannya gitu. Kemudian hadis ke-31 wali Muslim, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Kalau di hadis Muslim itu dijelaskan bahwa sungguh aku Aisyah itu menggosok dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh digosoknya. Fayusalli fi, maka Rasulullah itu salat memakai pakaian tersebut. Jadi tadi mah di hadis Bukhari mah Nabi yang membersihkan sendiri, tapi di hadis Muslim mah mungkin di beberapa kesempatan yang lain gitu, itu Aisyah yang memang mencuci pakaian Nabi digosok gitu pakai tangan. Wa fi lafdin lahu, dan ada riwayat yang lain, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidzufri min saubihi, sungguh aku mengikis dalam keadaan kering, ya bisan air maninya itu sudah mengering di baju beliau, bidzufri min saubihi dengan kukuku dari bajunya. Nah, hadis ini Bapak Ibu ini menjelaskan terkait kedudukan air mani, air yang keluar dari farji seorang laki-laki. Maka tiga hadis ini nanti akan menjadi pembahasan yang sangat panjang di antara para ulama. Ada sebagian yang menghukumi najis, ada yang memang tidak menghukumi najis gitu. Nah, karena memang pembahasannya itu tabunya di kita, jadi saya coba untuk menjelaskannya tidak poksang gitu, karena memang secara adab dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan hal-hal yang memang dianggap tabu itu bagaimana caranya Al-Quran itu memakai kata-kata yang metaforis gitu. Ya pokoknya pada tiga hadis ini, pertama itu Nabi sendiri yang membersihkan, kedua Aisyah yang memang membersihkannya. Nah, nanti dari hadis ini berkembang pendapat-pendapat. Ada yang berpendapat bahwa hadis ini, wa hadzal hadis istadalla man qala binajas satil mani. Ada yang berpendapat bahwa dari hadis ini, dari ketiga hadis ini, bahwa air mani itu najis gitu. Dan yang berpendapat itu dari madhab Hadawiyah, Hanafiyah, dan Maliki gitu. Dan sebagian periwayat dari muridnya Imam Ahmad. Mereka berpendapat seperti ini, Pak. Li'annal ghusla la yakunu ila min najasin gitu. Karena setiap mencuci sesuatu itu menunjukkan pasti hal tersebut itu najis gitu. Tadi kan dijelaskan oleh saya ketika yang haram itu tidak dijelaskan kumaha carana mensucikannya gitu. Tidak dijelaskan, berarti artinya ya tidak najis gitu. Karena eta mah balik deui ka uruf gitu. Tadi misalkan calasah kotor ya tinggal dikepruk-kepruk gitu. Nah, kalau yang najis itu pasti dijelaskan oleh Nabi atau perbuatan atau para sahabat melihat Nabi membersihkannya seperti berarti karena memang hal itu najis gitu. Seperti tadi kotoran manusia ketika Nabi BAB, bagaimana cara membersihkannya gitu kan. Kalau misalkan kotoran tidak najis takut dibersihkan beren gitunya antap kena gitu. Tapi kan karena najis dan memang secara uruf kan, secara budaya adat tidak pantas lah gitu dibiarkan, ya harus dibersihkan, dan memang kedudukan najis maka dibersihkan. Tak sama gitu hadis ini menurut orang madhab ini bahwa karena Nabi membersihkan itu berarti hal tersebut najis. Nah gitu kesimpulan dari mereka. Wa qiyasan ala ghairihi min fadolatil badanil mustaqdarah minal baul wal ghaid, dan mereka mengkiaskan kerma cenah gitu. Air mani itu keluar dari satu tempat yang sama gitu kan dengan air kencing dan juga ya baul wal ghaid dengan kencing kan gitu. Li'an soba biha al jami'u ilal muqarrin, karena dia itu keluar dari satu tempat yang sama. Wan hilaliha, dan mengalir anil ghadah, dihasilkan keduanya sama dari
makanan kan gitu. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak mungkin kita akan menghasilkan air kencing kan gitu. Sama air mani pun dihasilkan dari zat-zat makanan kan gitu. Itu sampai berpendapat seperti itu gitu. Nah, ada yang paling ekstrim itu golongan yang kedua, ini orang-orang yang terdahulu. Qalal awalun hadhil ahadits fi farqihi wa hatihi innama hiya fi manihi sallallahu alaihi wasallam wa fadalatuhu sallallahu alaihi wasallam tahiratun gitu. Nah, ieu mah golongan kedua mah betul-betul ekstrim sekali gitu. Karena memang kotoran-kotoran Nabi dan air mani Nabi itu ya suci gitu, tidak seperti kita. Nabi kayak gitu. Kemudian fala yalhaqu bihi ghairuhu, dan tidak bisa disamakan dengan kita gitu. Ini sampai berpendapat seperti itu. Itu dari satu hadis saja bisa menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda, hal yang biasa gitu kan. Di antara pemahaman fikih para ulama itu. Nah, cuman kita harus mengambil mana yang memang betul-betul sesuai dengan analisis yang tajam gitu. Ketika kita tidak bisa menganalisis hal tersebut, maka berpegang saja gitu dengan pendapat para ulama. Nah, kalau di kita karena di Persatuan Islam, maka berpegang dengan hasil daripada Dewan Hizbah yang memang sering diputuskan bersama dan jadi keputusan Jambiah. Dan dulu pun memang Hasan pun menulis terkait hal-hal mengenai bab ini gitu, bahwa memang air mani itu sebagaimana yang diungkapkan oleh pendapat Syafi'iyah itu dia itu tidak najis gitu, bahkan air mani itu suci gitu. Wa qalatis Syafi'iyah al-maniyu thahirun, bahwa air mani itu suci gitu. Bahkan kalau saya tidak salah pernah mendengar bahwa memang ketika di alat kelamin laki-laki itu ada dua jalur kan gitu. Aya jalurna untuk kencing dan ada jalur yang memang khusus untuk air sperma kan gitu. Nah, ini perlu dicari lagi apakah betul atau tidak. Dulu pernah mendengar hal tersebut, walaupun memang dari tempat yang sama tapi memang alirannya itu berbeda gitu, sehingga secara umum memang air mani itu tidak najis. Apalagi memang Nabi itu kata Syafi'iyah tidak mungkin kalau memang air mani itu najis itu membersihkannya hanya dengan menggosok saja gitu. Nanti ada di hadis yang lain itu Nabi hanya di gitu-gitu nya mun urang nyeut dengan hanya digesek-gesek gitu. Gitu-gitu saja ciga orang namun aya calaca gitu-gitu we. Itu tidak mungkin seperti itu gitu kalau memang air mani itu najis itu. Atau hanya dibercak-bercak saja gitu-gitu hungkul. Karena memang di hadis yang pertama ini di Aisyah, ana anzuru ila asaril qasli fihi, itu mencucinya itu hanya di keprak-keprakmu jadi anu eta nawe hungkul gitu. Sehingga memang membekas di baju Nabi hal tersebut. Bahkan memang tinjauan dari Syafi'iyah itu justru kalau ditinjau lebih jauh lagi, air mani yang memang menempel di baju Nabi itu bukan air mani Nabi saja gitu. Itu bersama istri beliau gitu, dan memang itu hasil daripada jima gitu. Karena tidak mungkin seorang Nabi itu ihtilam gitu, mimpi basah gitu. Karena ihtilam itu dia itu disebutnya itu dari setan gitu. Mananya kalimatnya itu. Jadi tidak mungkin para nabi itu ihtilam Pak gitu. Itu hal yang memang tidak wajar karena memang Nabi tidak dihinggapi oleh setan gitu. Karena mimpi-mimpi dari mimpi basah kan gitunya, mimpinya itu mimpi yang memang tidak senonoh lah gitunya. Dari syahwat yang membara pada diri seorang laki-laki kan gitu. Tapi para nabi mah tidak mungkin gitu. Dan para nabi junub itu pasti karena memang jima dengan istri mereka kan gitu. Nah, maka ketika Nabi itu nyata mah kumanya di kehidupan suami istri mungkin hal yang wajar gitu. Kalau dulu ai nama mungkin ada KB gitu. Kalau sekarang kalau dulu mah itu azal gitu. Jadi senggama terputus. Jadi dikeluarkan tidak pada tempatnya.
Dan mungkin misalkan kanu itu baju, karena belum ada tisu juga zaman dulu, kanu baju gitu dielapna gitu. Maka ketika itu kan mengering gitu, karena mencuci saja harus cari air kan gitu dulu mah kan gitu, tidak seperti sekarang bisa langsung ngumbah kan gitu. Dulu mah diantep we gitu sampai mengering kan gitu. Nah itu air mani yang membekas di baju Nabi atau di jubah Nabi itu besar kemungkinannya itu hasil daripada jima ya, akhirnya maka bercampur kan gitu. Berarti itu membatalkan pendapat yang tadi yang pertama, Hadawiyah, Hanafiyah dan Maliki gitu, membatalkan pendapat mereka gitu, bahwa yang mereka sebutkan air mani Nabi itu suci atau orang-orang yang sebelumnya gitu. Tidak gitu, justru di hadis tersebut itu bercampur dengan istri-istri beliau kan gitu. Karena memang ini dari Aisyah, maka berarti besar kemungkinan setelah jima dengan Aisyah gitu. Artinya bercampur dengan Aisyah. Nah, maka harusnya kan misalkan sudah bercampur dengan orang lain, enak kalau misalkan Nabi itu dianggap memang berbeda suci, ternyata kan sudah bercampur dengan Aisyah gitu. Maka Aisyah kan orang lain kan gitu. Tidak dihukumi seperti Nabi kan, berarti kan kuduna najis kan gitu. Tapi kan ketika Nabi itu membersihkannya, dia hanya cukup dengan di air gitunya, di ciprat gitu, kemudian hanya digosok, dikerik gitu oleh tangan gitu, sampai seperti itu, tidak dengan air dikerik hungkul gitu ku Aisyah teh. Nah, nanti ada tinjauan dari hadis yang lain gitu. Walaupun memang beberapa ulama memberikan catatan pada hadis ini. Nah, dulu ada orang-orang, ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Baihaqi, ada orang-orang yang mereka itu bertanya kepada Nabi, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibus sauba, bagaimana hukum tentang mani yang mengenai pakaian. Maka faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq wal buzaq, sesungguhnya mani itu sama kedudukannya dengan ingus, ludah dan dahak gitu. Jadi membersihkannya itu ya tinggal di air gitu, ku air kan gitu. Tidak ada ketentuan yang lain, dan hal tersebut tidak dihukumi sebagai najis kan gitu. Ludah kan tidak dihukumi najis itu. Dahak sama gitu. Ya memang secara uraf nya geuleuh we kan gitu, jijik lah gitu, kotor gitu ketika dia menempel di pakaian gitu. Maka ya bersihkannya dengan cara dicipratkan air atau dibasuh dengan air. Nah, nanti kata Nabi, waqal innama yakfika antam sahahu bihirqah au izkhirah, cukup bagimu membersihkannya itu menggosoknya dengan kain gitu. Tuh cek Nabi tinggal dikit-dikit we cenah gitu, atau dengan izkhirah, dengan tumbuhan gitu. Mun aya dikitunya meureun ku kertas gitu tos gitu. Bahkan sampai berkata atau menjawab demikian gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa kedudukan air mani itu suci gitu. Dan memang secara di kita di Persatuan Islam pun menghukumi air mani itu suci gitu. Dengan banyak sekali dalil-dalil yang memang terdapat dalam hadis dan beberapa yang disinyalir dari Al-Qur'an. Keterangan di bawah saya cantumkan. Yang pertama, pembawa riwayat ini hendak menunjukkan bahwa liur binatang ternak tidak najis, ini untuk hadis ke-29. Kedua, walaupun tidak ada riwayat ini, riwayat hadis ke-29, tidak dapat kita katakan air liur binatang itu najis karena tidak ada keterangan yang menajiskannya. Ini pendapat semuanya 4 ini pendapat dari Ahmad Hasan, guru Persatuan Islam. Yang ketiga, ini terkait hadis 30, 31, 32. Kalau mani itu najis, niscaya Aisyah itu mencucinya gitu, tidak menggosok, mengkikis atau mengerik dia dari kain sesudah ia kering gitu. Ngering sudah utama dicuci we kan, tapi ini dikerik-kerik we gitu, tidak memakai air kan gitu. Kalau memang air mani itu najis gitu. Ini berarti keumuman di kalangan para sahabat
memahami bahwa memang air mani itu suci, apalagi memang dari air sperma itu melahirkan sebagai benih, itu benih daripada manusia. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuci kain yang kena mani itu tidak berarti mani itu najis, karena sering juga orang cuci kain yang kena ludah atau ingus gitu, karena memang jijik we gitunya, atau memang nanti mengeluarkan bau yang memang tidak sedap gitu, atau nyangerakeun lah gitunya, tidak pantas lah gitu ketika ada hal-hal yang memang itu dianggap jijik dan memang tidak dibersihkan kan gitu. Nah, maka memang statusnya air mani itu suci. Itu nanti dipandang jijik atau tidak, tema balik lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Kalau memang menurut kita jijiknya bersihkan, teu jijik rek teu dibersihkeun baik meureun asa tepararantes meureun kan gitu. Tapi lebih baik memang dibersihkan kan gitunya. Maka apa korelasi hadis-hadis ini dengan bab izalah najasa wa bayaniha? Pertama, ketika kita misalkan akan sholat atau melaksanakan sholat sudah bersuci gitu, kemudian ada binatang-binatang yang memang dia itu binatang yang jinak gitu, misalkan kucing, kita memiliki kucing dan yang lain sebagainya gitu, diusap-usap kemudian kucing itu diberi makan pakai tangan menjilat gitu, maka air liurnya itu tidak membatalkan wudhu kita gitu. Kemudian ketika binatang ternak yang makruh gitu, itu atau yang haram itu jangan sampai dibuatkan wadah penyimpan air itu tidak disamak dulu gitu, karena sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa di bagul ihabi tohuruha gitu, bahwa menyamak kulit dari binatang-binatang yang diharamkan itu mensucikannya gitu. Nah, maka harus disamak dulu gitu. Ketika tidak disamak, tidak dibersihkan dulu dengan ada cara-cara yang memang biasa kita lakukan ketika menyamak kulit tersebut, maka itu seakan-akan ketika kita menyimpan air minum di wadah tersebut seperti yang memakan binatang yang haram atau makruh tersebut. Maka seperti keledai ini ketika nanti misalkan dibuat untuk tempat menyimpan air si kulitnya, maka harus disamak dulu gitu. Tapi dari orang mah terkedah riweuh terkait hal ini, karena memang jarang kan gitu. Di kita itu masih banyak ayam gitunya seueur keneh gitu, sapi, kambing gitu. Masih banyak lah di kita mah, jarang kan gitu. Mungkin ini karena memang kondisinya di tanah Arab gitu yang banyak keledai, dan di negeri-negeri yang memang mungkin lebih banyak keledainya gitu dibanding kambing. Dari orang mah sudah aman lah gitunya, jadi tidak riweuh dengan hal-hal seperti ini. Tapi yang kedua terkait suci atau najisnya air mani. Nah, maka bagi kita pun karena ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, maka penjelasan dari Nabi ini itu justru menguatkan kita bahwa ketika dalam kehidupan rumah tangga gitu, setelah jima itu maka harus wajib mandi gitu. Maka ketika ada bercak mani yang memang menempel pada baju, ya, kalau misalkan si baju itu hiji-hijina deui gitu, taya deui gitu, nah, berarti sesuai dengan cara Nabi saya gitu nya, tinggal dibersihkan gitu. Tapi di kita mah baju seueurnya gitunya, seueur tinggal dicuci wae lah gitu. Kembali lagi kepada uruf gitu. Sudah tinggal dicuci saja dikeuman kan gitu. Dulu mah karena baju satu tidak banyak gitu, bahkan para sahabat itu Pak itu hanya memiliki baju teh dua gitu, hiji jang ayeuna siang, satu jang malam, take nu siang tos dipake teh dijemur deui gitu, kayak malam ganti gitu, terus gantinya ciga gitu. Sampai Umar bin Khattab itu kan bajunya sampai di tambalan gitu, padahal dia seorang presiden kan gitu, khalifah gitu, tapi bajunya banyak tambalan gitu. Artinya memang karena para sahabat itu waro dan zuhud gitu, tidak banyak memiliki pernak-pernik pakaian gitu, yang memang nanti pun akan dipertanggungjawabkan kan gitu. Nah, pemahaman para sahabat sampai seperti itu. Enak seueur baju aya nu teu kaanggo teh kan kayak ditanya ku Allah teh ieu naha lainna diberekeun tah gitu.
Para sahabat sampai seperti itu gitu. Ari di urang mah kan ayeuna mun aya nu teu gentos-gentos acuk we eta we tuluy gitu kan hariwang aya di urang mah. Aya dulu mah zaman sahabat mah tidak seperti itu. Biasa gitu karena memang pemahamannya sampai sedemikian rupa zuhud waro gitu. Maka Nabi memberikan solusinya gitu. Kalau misalkan seperti itu keadaannya, cara membersihkannya itu. Sampai kan ada para sahabat itu hanya memiliki beberapa sahabat yang memiliki baju itu satu. Jadi ketika bajunya dicuci, dia itu mencucinya itu ke gunung, ke atas gunung. Simpan we eta teh. Mainnya teh di baju. Cicing we di goa gitu. Nungguan baju kering gitu. Sampai seperti itu gitu. Eta mah kehidupan orang dulunya gitu. Zaman batu, zaman zaman dahulu. Di kita mah tidak riweuh lagi dengan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal ini secara syariat air mani itu tidak najis, yaitu suci, tapi walaupun demikian karena memang tidak pantas juga ketika berkasnya itu membekas, apalagi memang ada aroma yang khas gitunya, jadi tidak layak lah gitu, maka lebih baik dibersihkan gitu. Ya, kita bersyukur hidup di Indonesia ini sudah terbiasa bagaimana kita itu bersuci setiap hari kan gitu, mandi 2 kali sehari gitu kan, atau 1 kali sehari. Di negeri-negeri yang lain itu mandi itu cukup malam saja kan gitu. Di Jepang itu mandi malam terus itu mah tos gitu. Di beberapa di Eropa mah mandi itu kan kewemun memang perayaan-perayaan hari besar kan gitu. Sisanya tidak mandi kan gitu. Cukup memakai parfum saja kan gitu. Di negeri-negeri yang lain como di India itu sampai gitu tidak memperhatikan terkait kesucian tadi, kita itu sudah jadi adat, jadi budaya gitu. Bagaimana kita bersuci gitu. Bahkan bisa jadi budaya kita itu melebihi daripada apa-apa yang memang disabdakan oleh Nabi. Nabi mah tadinya hanya cukup untuk membersihkannya itu dengan mengkepruk-kepruknya saja gitu. Air urang mah kan sampai kan dicuci melebihi itu gitu. Jadi memang sudah terbiasa untuk hidup bersih. Demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk pertemuan perdana lagi, tidak terlalu panjang gitu. Barangkali ada pertanyaan. Sama tadi kan jadi disinyalir air mani Nabi itu bercampur dengan istrinya Aisyah, maka dihukuminya itu sama. Cuman memang banyak penelitian terkait mani perempuan itu Pak. Jadi justru kadar maninya itu sedikit, tapi anu seueur nama majinya kan gitu. Jadi neke air yang dikeluarkan dari kemaluan laki-laki atau perempuan itu ada 3, wadi atau wadhi gitu, mazi sareng mani gitu. Ari wadhi mah air yang keluar di akhir ketika kencing tek eta teh wadhi disebatna, sama dihukuminya itu najis. Take aya air mazi ge sama najis itu. Karena nanti ada Ali bin Abi Thalib gitu. Setelah menikah dengan Fatimah teh anak Nabi, karena mungkin Nabi Nawai kan ganteng gitu, istrinya Khadijah cantik gitu, rupawan dua-duana, ka Fatimah nage nurun gitu. Ayeuna urang teh gaduh istri nu super cantik gitu kan gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu setiap kali mengingat istrinya itu pasti keluar air madzi gitu. Bade naroskeun ka Nabi asa isin gitu. Aduh ieu mertua abi tah gitu meureun asa isin gitu. Jadi nyungkeun pangnaroskeun gitu ka baturana lah mun rama sahabat sahanya gitu. Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud nanti dia yang menyampaikan kepada Nabi kumaha ini hukumnya madzi, kata Nabi itu najis. Nanti cara membersihkannya nya eta we gitu, mun bersihkan we gitu, ketika akan sholat kudu bersih we gitu oleh air gitu, dicipratkan oleh air gitu. Akhirnya memang Ali bin Abi Thalib mengamalkan itu, menunjukkan bahwa madzi itu najis. Tarimah tadinya yang ini hadisnya itu ini menunjukkan bahwa mani itu suci, termasuk mani dari
wanita. Kan kitunya kayak karena memang kadarnya itu kebanyakan madzi gitu, cairan naon mau disebut nama pelumas gitunya, sehingga memungkinkan jalan untuk berjima gitu. Eta teh madzi itu teh Pak gitu, madzi. Jadi memang najis gitu. Sehingga ketika hal tersebut bercampurnya untuk membersihkannya dibersihkan gitu, dibersihkan. Gitu sih. Aya deui madzi mun kedah dicuci tadi kan ketika hendak sholat Nabi memerintahkan sahabat tersebut yang memang sering keluar madzi itu untuk mencucinya gitu. Jadi ketika nanti dibawa sholatnya henteu sah gitu karena dia itu membatalkan wudu kan gitu ketika keluar madzi. Dan nanti saya pernah membaca gitu, ini perkembangan pemahaman fikih itu nanti ada ketika dia itu sholat dan keluar madzi gitu, maka tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat kan gitu, dilanjutkan saja karena posisinya sedang dalam sholat. Itu ada nanti seperti itu, tapi kedah di aos deui, kedah dibaca deui. Tapi nu pokok nama ketika memang keluar madzi artinya kan eta teh syahwatnya gitu. Berarti ketika sholat tapi syahwat di hati itu memuncak, itu kan berarti ada satu pikiran nu kudu ditanangkeun kan gitunya. Jadi urang teh teu husu oge dina sholatna. Nah, maka yang harus dirubahnya itu nya pikiran kitanya dulu gitu. Si syahwatnya kedah ditekan heula gitu. Biasa nama pemuda nu karar itu teh gitu, hari orang tua mah jarang sih seperti itu. Nah, maka madzi ketika kena ke baju dan baju itu mau dipakai sholat, maka harus dibersihkan dulu gitu, si majinya gitu ku air gitu. Karena kan kayak si teksturnya itu namanya jadi leueur gitu, ternyata ketika sudah hilang tekstur yang leueurnya maka itu sudah suci kan gitu. Cekap aya deui. Cekap pangitanya, dan mudahan ini jadi pemahaman tambahan bagi yang memang belum mengetahui, dan mudah-mudahan ini jadi pengingat juga bagi yang sudah mengetahui bahwa untuk menjaga kesucian diri kita khususnya ketika akan menghadap Allah dalam sholat, dalam memasuki masjid itu betul-betul harus dijaga gitu. Jadi memang sampai sedemikian rupa syariat Islam itu mengatur seseorang itu ketika dia itu hendak beribadah betul-betul dirinya itu baik tubuhnya, pakaiannya dan tempatnya itu betul-betul suci gitu, tidak sembarangan gitu. Jadi tidak asal sholat misalkan di luar di lapangan hareupeuna tong sampah gitu, tidak iyalah temararantes gitu kan. Itu ada hal-hal yang jorok, jijik, menjijikan gitu. Maka ini jadi penegasan bahwa syariat Islam itu sangat mengatur khususnya dalam bab suci gitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun di luar itu di keseharian gitu dalam sehari-hari gitu maka ada najis-najis yang menempel, itu tidak jadi persoalan, tapi ketika akan menghadap Allah maka najis-najis tersebut harus dibersihkan kan gitu. Ya sama seperti kalau orang yang bekerja keras gitunya, maka dia keringat terus naon gitunya, oli apa gitu, itu kan jadi hal-hal yang memang tidak pantas lah dipakai untuk sholat, yang kedah dibersihkan gitu ketika sholat. Tapi ketika sehari-hari itu bukan suatu persoalan, beda persoalan lah gitu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.